Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syara'a lana nikaha wa naddaba ilaihi wa harrama sifaha wa au adal azabal alima alaihi wassalatu wassalamu ala rasulih akrama khalqi wa khatama rusuli sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa pondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati meskipun lewat channel YouTube ini. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, memudahkan semua urusan kita, dan selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Jamaah Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tujuan pernikahan yang ada di Quran surat Ar-Rum surat 30 ayat 21. Kandungan ayat ini sudah kita bahas. Yang paling pokok dalam ayat ini adalah tujuan pernikahan. Apa itu tujuan pernikahan? Adalah sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah artinya adalah tentram. Nah, orang bisa tentram kalau 5 unsur ini terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan biologisnya terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan psikologisnya terpenuhi. Yang ketiga, kebutuhan kebendaannya terpenuhi. Yang keempat, kebutuhan keturunannya terpenuhi. Dan yang kelima adalah kebutuhan ibadah atau kebutuhan pahalanya terpenuhi. Nah, kalau 5 ini terpenuhi, insya Allah keluarga itu akan tentram, akan sakinah. Itu tujuan pernikahan. Nah, di dalam keluarga kalau sudah nikah, sudah ijab qabul, itu berarti kita atau pengantin laki-laki sudah menerima amanat dari walinya. Jadi dia bisa bergaul dengan istrinya. Nah, dalam rumah tangga itu ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mertua, ada orang tua. Nah, itu masing-masing punya hak dan kewajibannya masing-masing. Nah, sekarang hak bersama suami istri itu apa saja? Nah, kemudian hak suami itu apa saja? Hak istri itu apa saja? Kemudian hak anak-anak itu apa saja? Kemudian hak ibu bapak kita sebagai suami apa saja? Nah, kemudian hak ibu mertua kita apa saja? Nah, itu semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kalau ini semua kita jalankan, kita hidup ini mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah dunia akhirat kita akan bisa mengalami kebahagiaan. Jadi berumah tangga dalam Islam itu bukan dari sejak nikah sampai kakek-kakek, nenek-nenek, bukan itu saja, tapi dari sejak nikah, dari dunia sampai ke surga. Itu adalah hakikat pernikahan dalam Islam. Jadi bukan sampai kakek-kakek nenek-nenek, begitu kakek-kakek nenek-nenek pisah, tidak. Jadi dari dunia sampai ke surga. Kalau amalan-amalannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dijalankan dengan sepenuhnya.
Hadirin jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban bersama suami dan istri. Apa itu hak dan kewajiban bersama itu? Yang pertama adalah hak suami dan istri itu adalah suami mendapat perlakuan yang baik dan penghormatan dari istrinya. Begitu juga istri mendapat perlakuan yang baik dan kasih sayang dari suaminya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suami berhak mendapatkan kenikmatan bergaul dengan istrinya. Begitu juga istri berhak mendapatkan kenikmatan bergaul dengan suaminya. Itu. Yang ketiga, masing-masing masih tetap statusnya sebagai anak dari ibu bapaknya masing-masing. Jadi hak mertua atau hak ibu bapak kita itu tidak begitu kita nikah terus kita statusnya berubah, tidak. Kita tetap sebagai anak ibu bapak kita. Istri kita juga tetap sebagai anak dari ibu bapak mertua kita. Itu. Jadi kalau mereka mau ketemu, mereka mau saling berkunjung, itu suami atau istri tidak boleh menghalang-halangi. Istri tidak boleh menghalang-halangi suaminya untuk datang ke tempat ibunya atau ke tempat bapaknya. Terus suami juga tidak boleh menghalangi istrinya untuk datang bersilaturahim ke tempat ibu bapaknya. Itu. Jadi statusnya suami tetap adalah anak dari ibu bapaknya, istri juga tetap statusnya sebagai anak dan dari ibu bapaknya. Cuma pada waktu ijab kabul itu amanat istri yang tadinya dipegang oleh bapaknya atau oleh walinya itu menjadi tanggung jawab suaminya. Jadi kalau istrinya tidak sholat atau istrinya tidak puasa, padahal itu adalah kewajiban dari istrinya, kemudian istrinya tidak melaksanakan, itu suaminya berkewajiban untuk menegur istrinya. Begitu juga suami, kalau suaminya tidak sholat atau tidak puasa pada waktunya, padahal istrinya tahu, nah istrinya wajib mengingatkan suaminya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat adalah hak anak-anak. Anak-anak kalau sudah punya anak, maka anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari bapak ibunya, untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Itu adalah hak anak-anak kita. Itu harus bapak ibunya yang memenuhi, yang menyediakan hak-hak dari anak-anak itu tersebut. Jadi itu adalah hak berdua. Gitu. Kemudian ada lagi hak suaminya. Hak suami adalah satu, kalau hak suami adalah menjadi kewajiban istri. Apa hak suami itu? Hak suami adalah kalau istrinya itu dilihat itu adalah menyenangkan bagi suaminya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau istrinya itu diperintah itu patuh kepada suaminya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau istri atau suami itu tidak di rumah, maka istri wajib menjaga dirinya, kehormatan dirinya, dan menjaga harta suaminya. Jadi itu adalah kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami terhadap istrinya. Nah, sekarang apa kewajiban suami terhadap istrinya? Kewajiban suami terhadap istrinya yang pertama adalah memberikan mahar atau nihlah yang terdapat pada surat 4, surat An-Nisa ayat 4. Nah, yang kedua mendapatkan rezeki atau mendapatkan nafkah dari suaminya, agar nafkah itu didaya gunakan oleh istrinya. Nah, itu adalah hak suami, itu adalah kewajiban suami yang merupakan hak istri.
Nah itu tadi ada kewajiban bersama, ada hak suami, ada yang menjadi kewajiban istri, ada hak istri yang menjadikan hak suaminya. Bapak Ibu jamaah Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, sekarang ingin saya sampaikan petunjuk buat para suami. Kata Nabi apa? Kun imaman muto'an au makmuman muti'an. Jadilah kalian pemimpin yang ditaati atau makmum yang taat kepada pemimpinnya. Itu buat istri. Jadi kita jadi suami itu harus menjadi pemimpin dalam keluarga itu yang ditaati oleh anggota keluarga kita, yaitu istri dan anak-anak. Kemudian istri atau anak-anak itu harus taat pada pemimpin suaminya atau bapaknya. Itu harus taat suami dan anak-anaknya pada bapaknya. Tapi ingat, di situ imam ya, pemimpin, bukan penguasa. Jadi suami tidak boleh sewenang-wenang terhadap istrinya seperti penguasa, apalagi seperti penjajah. Jangan gitu. Karena manusia itu dilahirkan ditempatkan oleh Allah di muka bumi ini adalah merdeka. Jadi suami jangan sampai menjadi penguasa atas istrinya, tapi menjadi pemimpin atas istrinya. Di Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin bagi istrinya. Jadi sekali lagi bukan penguasa. Jadi jangan sampai kita berbuat sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, agar rumah tangga itu bisa berkah gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, ittaqullaha fin nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan istri gitu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena engkau para suami itu telah mengambil mereka para istri itu sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diserahkan oleh bapaknya atau oleh walinya. Fastakhlautum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian para suami telah mendapat kehalalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan istrinya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengucapkan ijab qabul itu, maka yang tadinya haram, jangankan berhubungan badan, bersentuhan aja itu haram kalau belum ijab qabul. Nah setelah ijab qabul dengan kalimat Allah, didahului dengan khutbah, kemudian bapaknya menyerahkan mandat atas anaknya itu kepada calon menantunya. Nah setelah itu terjadi, ijab qabul itu terjadi, maka yang tadinya haram buat si calon suami ini sekarang setelah ijab qabul jadi halal seluruhnya gitu. Nah itu cuma bukan itu saja, tanggung jawabnya juga yang tadinya melekat pada bapaknya atau kepada walinya sekarang diserahkan kepada suaminya. Makan minumnya, urusan fisik ya, tempat tinggalnya segala macam itu menjadi tanggung jawab suaminya. Kemudian ibadahnya, sholatnya, puasanya itu juga kewajiban istrinya, tapi juga merupakan tanggung jawab dari suaminya. Kalau nggak sholat, nggak puasa pada waktunya, maka suaminya wajib menegur istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri berkewajiban juga mengingatkan suaminya, tapi dengan cara-cara yang baik. Jadi tidak tersinggung yang diingatkan tersebut gitu.
itu adalah yang dianjurkan oleh Nabi. Karena apa? Si suami itu sudah dalam mengambil amanat dari Allah itu diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya dalam rangka ibadah gitu. Jadi jangan sampai ibadah itu tercemari oleh kelakuan-kelakuan kita yang terbawa oleh nafsu sehingga memperlakukan istri tidak sepatutnya. Itu perlu diingat. Jadi sekali lagi suami itu bukan penguasa, tapi suami itu adalah pemimpin gitu. Jadi tidak boleh sewenang-wenang terhadap istri. Makanya waktu ada kalimat sigat ta'liq itu apa? Mu'asyarah bil ma'ruf. Pergaulah istrimu dengan cara yang baik, cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Di sesi keempat ini, pada pertemuan saat ini, saya ingin sampaikan satu hadis lagi, yaitu yang dikatakan oleh Nabi, Khuliqatil mar'atu min dila'il a'waj. Istri itu atau perempuan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk laki-laki. Itu. Jadi kenapa Allah menciptakan dari tulang rusuk laki-laki? Kok bukan dari tulang kepala atau tulang kaki atau tulang ekor gitu? Kok dari tulang rusuk gitu? Apa filosofinya gitu? Jadi begini, Allah menciptakan istri atau perempuan itu dari tulang rusuk, maknanya apa? Tulang rusuk itu ada di bawah lengan, ada di bawah lengan, maka dia harus kita sayangi, harus kita peluk, harus kita lindungi. Itu harus kita tolong kalau ada keperluannya. Itu maknanya istri itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tulang rusuk itu dia bengkok gitu. Dia bengkok tulang rusuk itu. Jadi kalau dia dipaksa diluruskan dia patah. Makanya kalau ngasih tahu istri, andai kata ada kesalahannya atau andai kata ada kealpaannya, maka jangan dengan cara yang kasar. Tegurlah dengan cara yang halus, yang tidak menyinggung perasaannya. Itu makna dari tulang rusuk. Jadi kalau kita ngingetin tuh jangan kasar, nanti dia putus asa. Jadi patah itunya semangatnya. Atau kita bentak-bentak, jadi patah semangatnya, jangan. Jadi kita ingatkan dengan cara yang baik. Itu maknanya tulang rusuk itu bengkok. Jadi supaya kita memberitahunya dengan cara yang halus, sehingga yang bengkok itu tidak tetap bengkok, tapi dia bisa lurus dengan kalimat-kalimat yang baik, dan dia tidak tersinggung gitu, malah dia senang kita kasih tahu itu. Terus yang ketiga, makna dari tulang rusuk ini apa? Tulang rusuk itu bengkok, dan dalam kehidupan ini kita perlu yang bengkok. Coba aja lihat, semua bangunan juga perlu ada yang bengkok. Atap penutup atas itu supaya airnya turun ke bawah, itu perlu yang perlu yang bengkok gitu. Terus ibu pernah lihat anak atau bapak pernah melihat ayam yang punya anak-anak, induk ayam yang punya anak-anak masih kecil gitu ya, masih baru netas gitu. Kemudian terjadi hujan atau terjadi hal-hal yang membahayakan. Akhirnya anak-anak itu dipanggil, ditaruh di bawah sayapnya. Itu sayapnya itu bengkok gitu ya. Jadi itu buat melindungi. Nah begitu juga istri. Dia sangat sayang terhadap anak-anaknya. Makanya istri itu perasaannya lebih tajam daripada suaminya. Kalau misalnya ada di jalan misalnya, atau orang lari-lari ke rumah kita, Pak,
itu anaknya di depan tuh tabrak motor misalnya gitu, si bapak nggak langsung terus serta merta lari gitu ya, tanpa mikir panjang yang lain, tidak, tapi dia dulu anak siapa yang itu yang tabrak itu, emang anak saya gitu, begitu. Tapi kalau ibu nggak, begitu dikasih tahu orang, ibu anaknya tuh di pinggir jalan tuh ketabrak mobil, ketabrak motor gitu, si ibu ini nggak mikir panjang, langsung lari aja gitu. Nah itu karena ibu-ibu itu perasaannya lebih tajam dibanding akalnya gitu. Kalau bapak-bapak gunain akal dulu, baru perasaannya gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang sering yang sering keliru itu adalah ibu-ibu, karena mereka banyak menggunakan perasaannya itu. Nah perasaan ini kalau nggak dibimbing oleh Al-Quran dan As-Sunnah bisa jadi salah, karena itu perasaan itu banyak menggunakan nafsu gitu ya, nafsu gitu. Nah, kalau akal itu juga bisa jadi salah kalau tidak dibimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi kemungkinannya masih lebih kecil dibandingin dengan perasaannya gitu. Nah semoga dalam pertemuan kali ini ada manfaatnya buat diri saya dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.